Selamat datang di Jejak Tokoh. Subscribe dan klik tombol lonceng. Baiklah, kali ini kita bahas tokoh B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Presiden yang menjabat hanya 517 hari, lebih singkat dari satu periode jabatan biasa. Namun dalam waktu yang sangat singkat itu, ia membuat keputusan-keputusan yang mengubah arah sejarah Indonesia. Ia bukan jenderal, ia bukan politisi kawakan, ia adalah seorang insinyur. Seorang ilmuwan yang lebih akrab dengan rumus dan struktur pesawat dibandingkan dengan panggung politik. Namanya adalah Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun hidupnya tidak selalu mudah. Saat berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Habibie muda belajar bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa. Setelah lulus SMA di Bandung, ia melanjutkan studi teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Namun mimpinya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1955, Habibie berangkat ke Jerman Barat untuk mendalami teknik penerbangan. Di negeri orang, hidupnya sederhana. Ia bahkan pernah harus bekerja serabutan demi bertahan hidup. Tapi satu hal yang tidak pernah padam adalah kecerdasannya. Di Jerman, Habibie dikenal sebagai mahasiswa yang luar biasa. Ia meneliti tentang retakan pada struktur pesawat. Teorinya kemudian dikenal sebagai teori Habibie yang digunakan dalam dunia dirgantara internasional. Karena kejeniusannya dalam menghitung keretakan logam, ia dijuluki Mr. Crack. Ia bukan sekadar mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ia adalah salah satu insinyur terbaik di bidangnya. Habibie bekerja di perusahaan pesawat ternama di Jerman. Kariernya sangat menjanjikan, gaji besar, fasilitas lengkap, reputasi internasional. Namun pada tahun 1970-an, Presiden Soeharto memanggilnya pulang ke Indonesia. Tujuannya satu, membangun industri teknologi tinggi di dalam negeri. Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mendirikan industri pesawat terbang Nusantara yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Proyek paling ambisiusnya adalah pesawat N250, pesawat turboprop buatan anak bangsa. Saat itu, banyak yang meragukan. Negara berkembang membuat pesawat sendiri. Itu dianggap terlalu berani. Namun pada 1995, N250 berhasil terbang perdana. Bagi Habibie, itu bukan sekadar pesawat, itu simbol kemandirian bangsa. Ia percaya, Indonesia tidak boleh selamanya menjadi konsumen teknologi. Indonesia harus menjadi pencipta. Tahun 1997 sampai 1998, Indonesia dilanda krisis moneter besar, nilai rupiah jatuh, harga-harga melambung, demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. Pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sesuai konstitusi, Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia tidak pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Ia tidak pernah berkampanye. Namun sejarah membawanya ke posisi tertinggi negeri ini di saat yang paling genting. Sebagian masyarakat meragukannya. Sebagian lainnya berharap ia membawa perubahan. Tantangannya luar biasa besar. Ekonomi runtuh, kepercayaan publik rendah, tekanan politik datang dari berbagai arah. Dalam waktu yang sangat singkat, Habibie mengambil sejumlah keputusan penting. Pertama, ia membuka keran kebebasan pers. Media yang sebelumnya dibatasi, mulai diberikan ruang yang lebih bebas. Kedua, ia membebaskan sejumlah tahanan politik. Ketiga,
Ia merevisi undang-undang politik yang membuka jalan bagi pemilu yang lebih demokratis pada ke-1999. Di masa pemerintahannya, lahir banyak partai politik baru. Indonesia memasuki era yang kemudian dikenal sebagai era reformasi. Namun keputusan paling kontroversialnya adalah memberikan kesempatan bagi rakyat Timur Timur untuk memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka. Referendum digelar pada ke-1999. Hasilnya, mayoritas memilih merdeka. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap itu langkah demokratis. Ada pula yang mengkritiknya. Namun Habibie berpendapat, Indonesia harus menyelesaikan masalah dengan cara konstitusional dan terbuka. Pada Oktober tahun 1999, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan MPR. Namun laporan tersebut ditolak. Setelah itu, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden. Ia mundur dengan tenang. Tidak ada drama panjang, tidak ada perebutan kekuasaan. Ia kembali menjadi warga negara biasa. Masa jabatannya memang singkat, namun dalam waktu kurang dari 2 tahun, Indonesia telah berubah drastis. Di balik kecerdasannya, Habibie adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka bersama sejak muda. Ainun selalu mendukung karirnya, baik di Jerman maupun di Indonesia. Saat Ainun wafat pada 2010, Habibie terlihat sangat terpukul. Ia menulis buku tentang cinta mereka, yang kemudian diangkat menjadi film. Bagi banyak orang, Habibie bukan hanya presiden, ia adalah simbol cinta dan kesetiaan. B.J. Habibie wafat pada 11 September tahun 2019, namun warisannya tetap hidup. Ia meletakkan fondasi demokrasi modern Indonesia. Ia memperjuangkan kebebasan pers. Ia membuka jalan bagi pemilu yang lebih terbuka. Ia menanamkan mimpi bahwa Indonesia mampu menguasai teknologi tinggi. Sebagian orang mungkin mengingatnya sebagai presiden singkat. Namun sejarah tidak selalu diukur dari lamanya waktu. Terkadang, perubahan terbesar lahir dari keputusan yang diambil di saat paling sulit. Habibie pernah berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Ia adalah kombinasi keduanya. Seorang ilmuwan, seorang presiden, seorang suami yang setia, dan seorang anak bangsa yang percaya Indonesia bisa terbang tinggi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe Jejak Tokoh untuk kisah tokoh-tokoh lainnya.